Hai 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 Sobat Grizis. Behind the department, beyond the stereotype, welcome to Bincang Orion Podcast. Hari ini di episode kedua dari Broadcast, kita kedatangan narasumber yang agak berbeda nih dari kemarin. Kalau kemarin kita ngewawancarain dari Angkatan 24, dari Program Studi Manajemen dan Bisnis Digital, kita hari ini akan tanya-tanya nih sama kakak-kakak dari Program Studi Akuntansi Angkatan 25. Jadi boleh aja langsung kenalan dan mungkin Kak Sekar bisa nih sekalian jelasin kesibukan kakak saat ini apa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angela Sekar Kartikasari. Aku akrab dipanggil Sekar, dan aku berasal dari program studi akuntansi angkatan 2025. Dan saat ini aku diamanahi menjabat sebagai Mbak FEB tahun 2026. Dan kesibukan aku akhir-akhir ini, ya tentu aja aku berorganisasi juga selain belajar. Aku tergabung dalam BEM dan juga SRE Undip. Lalu aku juga tergabung dalam PRMK FEB Undip. Dan kesibukan akhir-akhir ini aku juga sedang mengikuti LKM MTD di Fakultas Kedokteran. Mungkin itu aja sih. Wah, emang keren banget nih narasumber kita kali ini. Berarti Kak Sekar ini bisa dibilang mahasiswi yang cukup sibuk ya. Iya, lumayan lah. Lumayan lah, oke. Oke, sebagai mahasiswi dari akuntansi ya Kak, boleh nih Kak Sekar coba describe prodi kakak dalam satu kalimat aja. Satu kalimat ya. Iya, boleh. Oke, menurut aku akuntansi itu merupakan sebuah prodi yang banyak sekali angka, namun selain dengan menghitung, kita juga membutuhkan analisis dan logika serta ketepatan kita untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun studi kasus dan menganalisis risiko yang juga terjadi di dalam permasalahan tersebut. Oke, cukup panjang ya. Jadi Iya, akuntansi itu nggak cuma ngitung-ngitung doang ya berarti ya. Perlu betul. logika, berpikir kritis juga ya Kak. Betul banget. Oke, nah alasan kakak untuk memilih program studi akuntansi yang seperti itu tuh dulu waktu SMA gimana sih Kak? Oke, ini menarik sih. Sebenarnya memang dari SMA aku itu udah masuk jurusan IPS, yang mana memang aku tertariknya tuh lebih ke Soshum daripada Saintek. Dan pada awalnya sebenarnya akuntansi ini bukan pilihan pertamaku, namun pilihan pertamaku tuh adalah manajemen. Oh alah. Nah, tapi setelah aku belajar ekonomi dan mengenal akuntansi di kelas 12, itu aku sudah mulai muncul rasa suka, dan meskipun aku tuh sebenarnya bukan anak yang eksak ya, tapi aku suka berhitung gitu. Jadi aku merasa akuntansi ini lebih menantang dan aku lebih tertarik pada akhirnya untuk memilih prodi akuntansi, sehingga dalam SNBT waktu itu aku langsung memasukkan akuntansi di Universitas Diponegoro sebagai pilihan pertamaku. Jadi memang sejak awal aku sudah tertarik meskipun sebenarnya tuh di manajemen kayak gitu. Berarti perpindahan minat kakak yang awalnya di manajemen ke akuntansi itu didasari juga dengan sebenarnya kakak itu suka menghitung juga ya. Betul, iya. Oh, oke. Tapi ada nggak Kak faktor lain mungkin yang manajemen kan dia juga sama-sama FEB nih. Betul. Kenapa kayak lebih condong ke akuntansi selain dari minat kakak yang menghitung itu? Atau mungkin ada alasan karena prodi akuntansi lebih begini kah, tentang prospeknya kah, atau bagaimana gitu? Oke, kalau masalah prospek tuh sebenarnya menurutku manajemen tuh juga malah lebih luas ya. Cuman kalau di akuntansi itu kayak aku merasa lebih menjurus dan bisa lebih fokus gitu sama karir kita ke depannya, nggak yang seluas manajemen. Tapi ya memang dari awalnya tuh memang udah interest aja. Jadi ya aku pilih akuntansi untuk jurusanku berkuliah ke depannya Oh, gitu. jadi gitu ya background dari Kak Askar dalam memilih program studi waktu SMA dulu ya berarti ya. Iya. Berarti sebelum SNBT itu kakak ada expect ini nggak kak, kayak misal sebelum kakak keterima di akuntansi ini kayak ada ekspektasi tertentu nggak terhadap bagaimana kehidupan perkuliahan kakak ke depannya? Dan setelah menjalani selama kurang lebih 2 semester ini ya, apakah ada yang sesuai ekspektasi, ada yang ternyata begini, ternyata begitu, atau malah lebih dari ekspektasi, atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan kak? Sebenarnya
Aku ekspektasinya akuntansi itu kan memang banyak angka ya. Tapi ya memang setelah aku join beneran jadi mahasiswa, itu kita nggak melulu belajar soal akuntansi doang, tapi juga manajemen dan juga ekonomi gitu. Jadi ya aku jadi lebih belajar banyak hal yang lebih luas, dan ternyata lingkupnya akuntansi itu nggak yang sesempit itu. Nggak hanya kita belajar soal jurnal dan laporan keuangan, tapi kita juga dapat melihat perekonomiannya tuh seperti apa, dan juga cara manajemennya kita tuh gimana. Jadi tetap kita belajar semuanya. Tapi ya realitanya yang aku dapatkan tuh seperti itu. Lalu selanjutnya tuh adalah mungkin susah ya. Aku rasa dari awal aku pikir kayak perlu banyak effort untuk menghitung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita udah suka dan enjoy, ya kita pasti bisa kok ngelakuin atau apa ya namanya, lebih explore lagi di bidang tersebut kalau dasarnya udah suka. Karena kan mungkin rasa-rasa kayak, wah aku takut bakal susah dan aku nggak bisa kalau hitung-hitungan terus. Bahkan juga ya banyak banget ya simpang siur kayak ujiannya tuh susah, harus cari dosen yang baik dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita tuh cuman cukup menjalaninya aja dengan baik dan tetap belajar, karena ya yakin aja gitu sama kemampuan diri kita sendiri. Gitu sih. Berarti emang akuntansi ini sebenarnya tergolong prodi yang cukup sulit ya Kak, karena emang ya rumor-rumornya gitu kan full hitung-hitungan dan Iya. tapi setelah menjalani 2 semester ini tinggal ikutin aja, kalau nggak neko-neko insya Allah bisa kejalanin semuanya ya Kak. Iya, betul banget. Oke. Kalau begitu mungkin boleh nih Kak, misal nih Kakak jelasin apakah di program studi akuntansi ini ada fun fact tertentu gitu, terlebih di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip ini. Karena kemarin kalau dari manajemen nih Kak, itu kayak narasumber kami tuh kayak bilang kayak manajemen itu program studi yang santai, tapi ternyata di counter sama bisnis digital, kalau ternyata bisnis digital tuh lebih santai dengan penjelasannya, terus kayak ternyata banyak ujian yang take home gitu. Nah mungkin kalau di akuntansi sendiri gimana ya Kak? Mungkin dalam akademiknya atau dalam kurikulumnya mungkin adakah hal-hal yang ternyata orang luar akuntansi itu nggak tahu tapi ternyata terjadi di akuntansi itu sendiri gitu Kak? Bisa dibilang sebenarnya akuntansi itu nggak sesantai itu sih. Jadi ya memang kalau orang lihat ya susah, ya emang susah. Kalau menurutku juga susah ya. Dan ya mungkin fun fact-nya tuh kalau dari aku sendiri, itu aku setiap hari aku bawa kalkulator. Ya sebenarnya cuma buat jaga-jaga aja sih di tas. Tapi karena memang kita menghitung ya, Benar. jadi kayak kalkulator tuh adalah hal yang wajib dibawa. Meskipun nggak ujian, itu aku selalu bawa. Apalagi pas ujian yang memang mengharuskan menghitung banyak kayak statistika bisnis, matematika bisnis, dan pengantar akuntansi itu sendiri. Itu sih mungkin ya. Oh berarti itu udah kayak starter pack-nya anak akuntansi ya Kak? Ya mungkin Kalkulator. beberapa teman-teman ada yang kayak aku, tapi kalau aku kayak gitu sih. Berarti kadang tanpa pemberitahuan dari dosen gitu kadang kita memerlukan kalkulator gitu ya. Jadi nggak kayak harus di notice dulu kayak dalam matkul ini kita perlu kalkulator, tapi kita harus kayak inisiatif juga ya Kak. Terkadang. Iya, kita lihat juga sih dari materi-materi yang diajarkan, kan pasti kita udah tahu ya kalau ini pakai kalkulator. Cuman meskipun kayak di hari dimana matkul itu tuh sebenarnya nggak butuh ngehitung dan nggak butuh kalkulator, itu aku tetap bawa gitu loh, sama penggaris panjang tuh udah harus tetap aku bawa kemana-mana di tasku. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal matkul nih ya Kak, waktu awal-awal semester 1 itu ada nggak sih mata kuliah yang menjadi sosok yang menakutkan gitu? Kayak kalau misal nih di hari kakak ada matkul itu tuh kayak bangun nggak tenang, mau berangkat kuliah nggak tenang, pulang juga nggak tenang, itu ada nggak sih Kak? Ada sih kalau semester 1 ya, itu ekonomi mikro teman-teman. Oh malah ekonomi mikro ya? Iya, sebenarnya kalau aku pengantar akuntansi sendiri, aku tuh semester 1 lumayan masih tergolong bisa aku ikutin dan nggak semenakutkan itu. Karena memang ya kan udah ada yang kita pelajarin dari SMA. Tapi kalau ekonomi mikro itu juga sebenarnya udah dipelajarin dari SMA. Tapi menurutku itu lebih sulit daripada pengantar akuntansi. Sehingga kemarin memang hasilku sendiri yang semester 1 emang aku rasa cukup kurang memuaskan di matkul tersebut. Dan bener, emang setiap
matkul tersebut tuh harus siap-siap siap-siap diri juga karena kan ada kuis ya setiap pertemuannya. Iya. Dan pada waktu ujian tuh juga kita harus hafal rumus-rumusnya gitu. Jadi menurutku ekonomi mikro untuk semester 1 tergolong sulit sih. Mungkin juga teman-teman seangkatanku merasakan hal yang sama. Oh, jadi malah justru bukan hal-hal yang dari akuntansi itu sendiri ya Kak, yang menyulitkan Kakak di semester pertama ya? Iya, aku masih Hmm. bisa cukup untuk mengikuti untuk akuntansinya, pengatur akuntansinya sendiri Oh gitu. gitu. Oke oke. Tapi kalau misal dari lingkungan sendiri Kak, lingkungan akuntansi itu sendiri di FIB ini, kira-kira cara Kakak ngedescribe lingkungannya gimana? Kayak atmosfer belajarnya atau mungkin pertemanannya, sosialnya dari program studi akuntansi itu sendiri? Eh, Menurut aku ya sebenarnya kalau kita udah punya temen itu tuh kita udah nggak bakal lagi ngerasa berat dan susah sih karena kebetulan juga kalau semisalnya aku belajar sendiri dengan belajar bersama teman itu vibe-nya pasti beda. Iya. Nah, yang aku syukuri itu karena ya aku bukan tipe orang yang memang harus selalu belajar bersama teman, tapi aku punya teman-teman yang cukup untuk bisa membangun semangatku untuk belajar lagi bersama dengan mereka dan bahkan belajar sendiri gitu. Jadi menurutku yang pertama itu ketika kita udah punya lingkungan pertemanan yang baik, teman-teman yang suportif, maka kedepannya dalam belajar dan dalam melakukan aktivitas di lingkup FEB ini bakal lebih baik gitu. Jadi ya memang kita harus pintar-pintar memilih dan memilah teman-teman yang bisa menjadi partner-partner kita kedepannya untuk berkuliah. Itu sih. Gitu ya. Berarti ini lebih ke general ya, Kak. Iya. Kalau di akuntansi sendiri nggak ada ya, Kak. Kayak misal akuntansi ini misal vibes-nya kayak gini atau nanti setelah jadi anak akuntansi pertemanannya lingkupnya seperti apa gitu. Kalau dari aku sendiri tuh merasa ya sama aja sih Sama aja sebenarnya karena kebetulan kan aku ikut organisasi jadi teman-temanku tuh nggak cuma anak akuntansi doang. Iya, Kalau iya, misalnya akuntansi doang ya udah kita belajar bareng, kita lebih sering ketemu di kelas dan ya seperti biasa aja. Tapi kalau bersama dengan anak-anak dari prodi lain karena aku ikut organisasi tuh jadi lebih kerasa lah vibe serunya gitu. Itu sih. Kalau untuk vibes seru dan juga pengalaman Kakak ini ya, berarti kan selama menjadi 2 semester ini udah banyak hal-hal yang kejadian nih. Mungkin Kakak bisa ceritakan beberapa hal yang paling memorable mungkin. Apakah itu hal-hal yang bahagia atau mungkin momen-momen bareng sama dosen, misal ada dosen yang agak killer mungkin ya, atau ya gimana cara Kak menghadapi mata kuliah yang sulit gitu. Mungkin bisa diceritakan nih Kak. Caraku menghadapi mata kuliah yang sulit itu aku pasti udah tandain ya dari awal, dari pertemuan pertama mungkin dengan melihat dosennya juga. Jadi aku tahu nih matkul mana yang sekiranya aku tuh perlu effort banget buat belajar. Nah, nanti ketika aku udah tahu nih, misal oh ekonomi mikro nih paling susah menurutku. Jadi aku harus punya timeline belajar yang lebih daripada matkul lainnya yang aku rasa itu lebih mudah gitu. Karena ya memang aku tuh tipe orang yang nggak bisa belajar hanya dalam satu malam sebelum ujian. Jadi kalau aku udah tahu matkul itu susah, pasti aku bakal review lagi materinya. Entah di hari yang sama setelah kelas atau di hari-hari lain di mana aku punya waktu luang kayak gitu. Jadi yang pertama memang harus mempersiapkan diri, memilih materi mana yang sulit dan memberikan waktu yang lebih untuk kita bisa belajar di materi tersebut gitu sih. Gitu. Tapi kalau untuk dosen di lingkup akuntansi sendiri untuk semester 1 dan 2 itu apakah ada hal-hal yang mungkin kayak dosen yang ini begini, dosen yang itu begitu, atau ya sebenarnya semua sama aja tergantung dari cara kita ngadepinnya itu bagaimana? Karena kan kalau dari pengalaman aku kemarin kuliah dan juga mewawancarai kedua narasumber kemarin itu aku dapat info bahwa kalau misal dosennya itu punya karakteristik masing-masing yang kita sebagai mahasiswa itu harus punya inisiatif untuk menghadapinya dengan ya cara-cara yang berbeda untuk dosen-dosen yang berbeda juga. Ya kalau untuk di akuntansi sendiri kira-kira gimana tuh Kak? Mungkin kalau menurutku juga sama ya kayak teman-teman yang lain. Setiap dosen tuh punya karakteristik yang berbeda-beda dan tapi aku tuh tipe orang yang ya udah gitu. Meskipun karakteristiknya dosen berbeda-beda,
asalkan kita nih udah nandain nih kira-kira dosen ini tuh enak atau enggak. Kalau misalnya nggak enak, ya kita menyesuaikan. Berarti kita harus ada effort lebih, kita harus belajar lebih gitu. Tapi kalau dosennya enak, ya alhamdulillah ya berarti ya udah kita udah cukup aman lah ibaratnya. Ya aku paham sih setiap dosen punya karakteristik yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita menempatkan diri dan menyesuaikan dengan dosen tersebut untuk mendapatkan nilai yang maksimal di akhir gitu. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita udah ngomong banyak hal nih, mulai dari beberapa achievement kakak, terus juga bagaimana pengalaman kakak di akuntansi itu sendiri, dan bagaimana dari mata kuliahnya, dari dosennya, dan dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu ya salah satu prodi yang cukup berat ya, yang sebenarnya waktu buat bersantai-santai pasti ada, cuma yang nggak terlalu banyak juga. Nah, Iya. gimana cara kakak manage semua itu hingga bisa dilihat nih kakaknya juga memakai selempang BFEB, terus organisasinya juga cukup banyak, dan at the same time bisa menjalani perkuliahan di akuntansi itu sendiri. Oke. Jujur itu semua terinspirasi juga dari akuntansi ya, akuntansi itu kan harus balance, harus Oke, seimbang. oke. Nah, dari situ tuh aku belajar bahwa kita itu nggak hanya bisa belajar di dalam kelas aja, nggak hanya kita berfokus ya memang akademik itu tujuan utama, tapi banyak juga hal di luar kelas yang bisa kita dapatkan, banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita peroleh. Jadi, aku memutuskan untuk berorganisasi karena ya, aku ingin menyeimbangkan hidupku. Aku nggak mau cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu, tapi aku ingin lebih bisa memberikan impact yang baik buat fakultas, buat teman-teman. Makanya aku ikut organisasi yang menurutku bisa semakin mengupgrade dan juga mengembangkan apa yang sudah aku miliki ini jadi lebih baik lagi. Karena kan harus seimbang ya. Jadi kita harus menyeimbangkan akademik juga jalan, organisasi juga jalan, dan kepentingan lainnya juga harus tetap jalan gitu. Berarti dengan kakak yang menjalani begitu banyak organisasi dan menjalani perkuliahan di akuntansi ini juga, menurut kakak apa yang berubah dari Kak Sekar dari SMA dan juga Kak Sekar setelah semester 2 ini? Menurut kakak apa hal yang paling mencolok yang berubah? Yang mencolok yang paling berubah itu tentunya adalah pola pikirku. Karena sejak SMA tuh ya mungkin aku juga sudah cukup aktif, tapi saat aku berkuliah, ternyata aku bisa lebih aktif dan aku bisa menemukan potensi yang mana dulu tuh aku belum tahu. Sesimpel kayak memimpin diriku sendiri maupun memimpin orang lain gitu. Dan aku juga merasa bahwa setiap kesempatan yang ada itu harus dicoba. Karena di kuliah ini banyak banget hal-hal yang bisa kita cobain gitu. Kayak oprek panit di mana-mana, organisasi di mana-mana, yang tingkat fakultas aja udah banyak, apalagi tingkat univ. Nah, itu sebenarnya kesempatan buat kita mencoba. Jadi yang membuatku berubah itu adalah pola pikirku bahwa selagi kita masih bisa melakukan hal tersebut, ya lakukanlah, karena ya momen-momen kayak gini tuh cuman sekali seumur hidup. Kalau kita nggak coba sekarang, kapan lagi kita mau ngehabisin apa ya namanya, hidup kita untuk pengalaman-pengalaman keren yang nantinya di masa depan tuh bisa berguna, kayak gitu. Oke, berarti menjadi mahasiswi akuntansi yang tugasnya banyak, yang bisa dibilang salah satu paling sibuk lah kalau di FEB ini, nggak menghalangi kakak buat menjadi mahasiswa yang aktif gitu ya. Oke, oke, oke. Betul. Kalau gitu boleh nih kak, kakak ngasih tips nih ke maba-maba, yang mana pasti maba-maba yang baru keterima akuntansi kan mungkin seperti kakak juga punya gambaran kalau akuntansi itu prodi yang cukup sulit dan cukup gimana ya, untuk survive itu mungkin agak sulit ya. Iya. Nah, mungkin kakak bisa ngasih tips nih gimana cara maba itu bisa survive di semester 1 hingga ke depannya, dan bagaimana cara mereka itu gak cuma survive di akuntansi, tapi juga mereka bisa mengembangkan diri mereka gitu loh. Jadi akuntansi ini nggak cuma jadi tempat mereka belajar untuk mungkin jadi akuntan di kedepannya, tapi juga mungkin mengambil banyak pelajaran yang berguna untuk kehidupan di tingkat-tingkat selanjutnya gitu. Oke, kalau tips dari aku tuh sebenarnya simpel, tapi yang pertama itu adalah jelas kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Dalam arti kayak kita ini udah punyalah tujuan hidup, kita punya cara untuk kita membagi waktu dan ya menguasai emosi kita juga. Jadi kita selesaiin dulu lah dengan diri kita sendiri gitu. Lalu yang kedua, baru kita bangun hubungan dengan orang lain, dengan beradaptasi, dengan bersosialisasi, berinteraksi bersama teman-teman.
nanti kalau kita udah punya teman, kayak yang udah aku bilang tadi, belajar tuh jadi lebih nyaman. Kita jadi lebih bisa enjoy untuk berkuliah gitu. Lalu yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Kita udah punya temen nih. Nah, terus kita tahu peluang-peluang di kampus tuh banyak banget. Kita ikutlah minimal-minimalnya ya satu hal yang kita suka. Misal kita suka nyanyi, ya udah kita ikut UKM nyanyi. Kita suka berorganisasi, kita ikut BEM dan lain sebagainya, himpunan dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah kita udah berorganisasi, di situ kan kita juga dapat benefit-benefit yang bisa kita rasakan dan berguna juga, dan juga teman-teman yang lebih banyak gitu. Lalu yang keempat adalah ya dengan kita terus belajar. Belajarnya nggak hanya akademik aja, tapi juga dengan bertemu orang-orang baru itu tadi. Nah, dan kita belajar dari pengalaman mereka, dan juga kedepannya nanti mungkin dari mereka-mereka lah ini kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita mau gitu dalam hal ya pendidikan maupun karir kita selanjutnya Oke, gitu. berarti buat survive di akuntansi ini sosial organisasi itu sangat amat diperlukan ya, Kak? Betul banget. Oke. Oke, mungkin Kakak ada pesan gitu, mungkin pesan singkat buat maba yang mau masuk, mungkin mabanya ada yang ngerasa kayak dia masuk akuntansi karena mungkin terpaksa, atau mungkin kepada maba juga yang dia excited nih buat masuk akuntansi. Jadi in general aja, mungkin ada pesan singkat yang mau disampaikan. Baik, pesan dari aku sebenarnya semua itu bermula dari diri sendiri. Jika teman-teman udah niat nih, udah semangat, itu pasti kedepannya bakal lebih mudah. Nah, gimana buat teman-teman yang masih ngerasa kayak takut atau akuntansi ini kayaknya bakal susah, aku nggak bakal bisa. Yaitu yang pertama banget yang harus teman-teman lakuin tuh adalah mencoba untuk bisa menerima itu dan untuk bisa menyukainya. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan hal tapi kita nggak suka sama hal itu. Nah, yang kedua adalah tetap apa ya, belajar terus-menerus. Jangan merasa diri teman-teman ini udah cukup. Udahlah aku udah cukup dapat ilmu di dalam kelas aja, yang penting IP-ku bagus. Terus teman-teman gak mau mencoba untuk bersosialisasi lebih dengan ikut organisasi atau yang lain sebagainya. Ya menurutku itu rugi banget teman-teman. Jadi selain kita harus bisa mengendalikan diri kita, tapi kita juga harus bisa mengembangkan diri kita di lingkup eksternal diri kita gitu. Nah, sesuai dengan moto hidupku juga, keep going, continue growing, artinya hidup itu pasti punya banyak kesempatan, termasuk dalam perkuliahan ini. Ini kesempatan besar buat teman-teman, jadi nggak usah lagi teman-teman itu takut dan merasa kecil. Karena semakin teman-teman merasa kecil, berarti tempat itu semakin tepat untuk teman-teman belajar gitu. Nah, jadi kita harus terus maju dan terus mengembangkan diri. Karena jujur aku pun juga saat ini belum merasa secukup itu. Aku pun masih punya semangat untuk bisa belajar dan mengembangkan diri aku. Karena ini aku masih semester 2, jadi aku merasa jalanku tuh masih panjang gitu. Dan aku super excited banget buat hal-hal nanti kedepannya yang akan aku lewatin gitu. Jadi teman-teman harus semangat juga. Karena ya kalau teman-teman dari dalam diri aja udah takut, gimana teman-teman bisa melewati itu. Itu sih. Jadi tetap semangat dan belajar terus buat berkembang lebih baik. Oke, jadi mungkin itu ya experience dari Kak Sekar as a accounting student ya, dimana sebagai mahasiswa akuntansi yang bisa dibilang prodi yang cukup sibuk, cukup banyak tugas, kakak bisa excel dan punya titel titel Mbak FEB, terus juga punya berbagai organisasi yang diikuti dan masih punya keinginan untuk berkembang. Dimana itu nilai yang mahal banget buat para maba ini, sangat penting buat dicontoh karena keinginan buat berkembang itu sangat penting terutama di semester-semester awal ya, dimana kita keluar dari zona nyaman dan juga punya keinginan untuk berkembang dan menemukan potensi terbaik dari diri kita. So mungkin itu aja buat episode kedua dari broadcast hari ini. Mungkin bisa diambil banyak poin-poin plus dari Kak Sekar, dan buat para maba akuntansi pasti banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diambil karena seperti contohnya Kak Sekar ini, walaupun dia punya kesibukan yang cukup banyak, dia tetap masih bisa survive sebagai mahasiswa akuntansi, dan
para maba ini pasti punya knowledge juga dan punya banyak bekal dari SMA yang bisa dikembangkan lagi di FEB ini sebagai wadah untuk berkembang. Jadi mungkin cukup itu saja untuk episode kedua dari broadcast hari ini. Kak Sekar mungkin ada pesan-pesan tambahan untuk maba, sudah cukup? Ya intinya tetap semangat terus teman-teman, jangan takut buat mencoba hal baru, itu pengalaman berharga yang cukup sekali seumur hidup, jadi jangan sia-siain kesempatan itu. Toh juga di sini kami akan sangat senang menerima kehadiran Benar. kalian, dan kami akan menemui kalian juga nanti. See you di kampus teman-teman. See you di kampus teman-teman. Oke, jadi terima kasih Kak Sekar sebagai narasumber di episode kali ini. Saya Reval sebagai host. Behind the Department, Beyond the Stereotype. See you on the next episode. Bye-bye.